Jadi dari KD ini Ibu rumuskan 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Pada pertemuan ini Ibu menerapkan model pembelajarannya jigsaw. Apa itu jigsaw? Yaitu tim ahli ya. Nanti tim ahli-ahli ini memiliki masalah yang berbeda dan yang pastinya dia yang akan menguasai dari setiap permasalahan yang ada di tujuan pembelajaran ini ya. Oke, silakan kalian bentuk kelompok. Kalau sudah Ibu bagikan lembar kerja yang peserta A, yang B, yang C. A masih apa? B, C. Yang A, B, C. Pegang yang C siapa? Kemudian yang peserta A, B, C. A, B, C. Ya. Dari masing-masing tim ahli A, mereka akan membahas masalah menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ini adalah tim ahli A. Kemudian yang tim ahli B, ya, kalian akan mendiskusikan masalah yang ada di nomor 2, yaitu menyebutkan tokoh yang berjasa dalam proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Artinya orang-orangnya siapa yang terlibat ya dalam proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Kemudian yang tim ahli C, dia akan mengidentifikasi, dia akan menentukan faktor pendukung berdirinya dinasti Ayyubiyah itu apa faktornya. Paham? Oke. Karena kalian sudah membentuk tim ahli A, B, C, silakan untuk bergabung. Yang tim ahli A kumpul di meja depan. Yang A yang mendapatkan soal A. Yang B silakan pindah ke tempat ini. Yang C di sini. Kalian amati dulu, baca materinya, pahami, dan kemudian setelah kalian membaca, mengamati materi dari buku paket yang kalian miliki, kemudian diskusikan oleh teman kalian, ya, dengan dicatat di situ dari setiap permasalahan yang ada. Silakan didiskusikan bersama terkait permasalahan yang sudah dibagi berdasarkan tim ahli. Ini tim ahli A ya, kaitan dengan sejarah berdiri. Ini yang B kaitan dengan tokohnya, siapa tokohnya? Udah. Ini yang C kaitan dengan faktor. Nanti mengambil dari sini ya semua. Waktu pengerjaan kurang lebih 10 menit. Udah loh.
Yuk. Udah ya? Sudah? Udah kita aja dibaca aja hasil ini. Udah? Selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah. Oke. Untuk langkah berikutnya, kalian dari masing-masing tim ahli mempresentasikan terkait permasalahan yang ada di setiap masing-masing kelompok ya. Oke. Dari kelompok tim ahli A, silakan. Di situ permasalahannya apa dan silakan jawab sesuai dengan hasil diskusi teman kalian semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah nomor 1 yang menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Di sini pada awalnya Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhir bernama Khalifah Al-Adibillah mengalami kemunduran pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan oleh penyerbuan tentara Salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi seperti itu, seorang panglima besar bernama Asaduddin Shirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria yaitu Nuruddin Zanki untuk datang ke Mesir sebanyak 3 kali dengan tujuan mengusir tentara Salib sekaligus menguasai Mesir. Setelah bertahun-tahun berperang dan mengalami kekalahan dan kemenangan, maka bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adibillah pada tanggal 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Oke, sip. Kasih Itulah permasalahan tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah ya. Kemudian dari kelompok tim ahli B, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan dari menyebutkan tokoh yang berjasa dalam proses berdiri Daulah Ayyubiyah. Tokoh yang berjasa dalam proses berdirinya dinasti Ayyubiyah adalah Asaduddin Shirkuh, ada juga Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Zanki. Ya, sip. Kasih aplaus untuk tim ahli C. Sekarang yang tim ahli C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor pendukung dinasti Ayyubiyah yaitu 1. Lemahnya dinasti Fatimiyah akibat perseteruan internal dan serangan pasukan Salib. 2. Keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan pasukan Salib. Oke, sip. Terima kasih. Kasih aplaus. Iya. Itu tadi presentasi dari kalian semuanya yang terdiri dari 3 tim ahli yang sudah memaparkan ya, menyelesaikan permasalahan yang menjadi bahan materi pada hari ini. Oke. Silakan kalian kembali kepada kelompok asal dan informasikan dari hasil kerja kelompok kalian ke teman kelompok asal ya. Kemudian langkah terakhir setelah kita melakukan diskusi bersama dan dilanjut dengan presentasi dari masing-masing tim ahli, ayo kita simpulkan bersama dari materi masalah sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, kaitan dengan sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah ini awalnya dari keruntuhan dinasti apa ya? Fatimiyah ya, dimana dalam kondisi pada saat itu ini terjadi kemunduran
kenapa terjadi paceklik? Ya, itu sebabnya. Sebab kenapa dinasti Fatimiyah runtuh atau mundur? Satu faktornya karena terjadi paceklik, kemudian karena terjadi perselisihan di lingkungan internal keluarga, kemudian juga karena adanya serangan pasukan salib. Salib ini nih yang faktor dari luar. Ini yang menyebabkan dinasti Fatimiyah runtuh. Kemudian dalam proses keruntuhannya itu, di mana terjadi serangan pasukan salib, pada saat itu khalifahnya adalah Khalifah Al-Adid Billah yang memimpin, dan gubernurnya adalah Nuruddin Zaki. Beliau mengutus kepada Asaduddin Sirkup, pamannya Salahuddin. Asaduddin ini dia mengajak ponakannya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur untuk apa? Singkirkan pasukan salib dari wilayah Mesir. Dan alhamdulillah perjuangan kedua pahlawan ini membuahkan hasil yang begitu besar, mengalahkan pasukan salib dari Mesir. Singkat cerita, Khalifah Al-Adidnya wafat. Ya, singkat cerita Khalifah Al-Adidnya wafat. Yang pada saat itu karena pamannya sudah meninggal, kepemimpinan Perdana Menteri diambil alih oleh Salahuddin, maka Salahuddin yang mengambil alih kepemimpinan Khalifah. Berarti kan pada saat itu dinasti Fatimiyah ini kosong Khalifah. Siapa yang menggantikan? Menteri. Siapa menterinya? Salahuddin Al-Ayyubi. Langsung dia mengambil alih secara politik kekuasaan sebagai pemimpin negara, dan dia juga mengambil alih dari sisi agama. Dalam arti apa? Merubah faham yang tadinya faham Syiah, dia merubah sebagai faham negaranya, diganti dengan faham Sunni. Kemudian siapa yang berjasa dalam proses berdirinya dinasti Ayyubiyah ini? Di sini ada berapa tokoh yang penting berperan di dalamnya? Ada tiga. Satu, dua, ketiga. Dari ketiga tokoh ini, inilah boleh dibilang pahlawan yang berjasa dalam proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, yang berdiri di tahun 1171 sebagai pendiri, dan sultan pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, dengan menganut faham negara Sunni. Itu orang yang berjasa dalam proses pendiriannya, ya. Kemudian permasalahan yang ketiga, faktor pendukung terbentuknya DA. Satu, yang ketiga, yang kedua, itulah faktornya kenapa keluarga besar dinasti Ayyubiyah berhasil mendirikan kekuasaannya yang menggantikan Daulah Fatimiyah. Berarti Daulah Ayyubiyah ini berdiri di atas kehancuran dinasti Fatimiyah. Ya, mungkin inilah materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dari tiga pokok yang terumuskan dalam tujuan pembelajaran ini. Dan untuk masing-masing tugas pada hari ini, kalian silakan masing-masing siswa bikin rangkuman terkait dengan permasalahan yang ada di tujuan pembelajaran. Ya, selesai sudah kegiatan pembelajaran hari ini. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Ya, ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.